Ini malam yang sama, seperti malam-malam lainnya. Lampu-lampu rumah sudah padam, menyisakan keheningan yang hanya ditemani suara detak jam dinding dan dengkur halus anggota keluarga yang lain. Aku baru saja akan terlelap saat samar-samar ku dengar suara itu. Suara yang memanggil namaku. Awalnya, aku tidak yakin. Mungkin hanya imajinasiku atau sisa-sisa suara dari mimpi yang hampir datang. Aku mencoba mengabaikannya, membalikkan badan, dan menarik selimut lebih tinggi. Tapi kemudian suara itu datang lagi, lebih jelas kali ini. "Sini!" Aku langsung membuka mata. Jantungku berdebar kencang. Suara itu, aku sangat yakin, berasal dari arah dapur. Tapi siapa? Ayah, ibu, dan adikku sudah pasti tidur di kamar mereka masing-masing. Tidak mungkin ada yang iseng membangunkanku di tengah malam seperti ini. Aku menahan napas, mencoba mendengarkan lebih saksama. Hening. Mungkin aku memang salah dengar. Aku memejamkan mata lagi, mencoba menenangkan diri. Tapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. "Sini." "Lapar." Kali ini suaranya lebih lirih, seperti bisikan yang merayap di udara. Tapi entah kenapa terasa begitu dekat, seolah diucapkan tepat di sebelah telingaku. Bulu kuduku berdiri. Ini aneh. Ini tidak normal. Rasa takut mulai menjalari seluruh tubuhku, membuatku kaku di atas tempat tidur. Aku mencoba memanggil nama adikku. Siapa tahu dia yang ke dapur untuk minum. Tapi tidak ada jawaban. Aku memberanikan diri untuk berbisik. "Siapa di sana?" Hanya keheningan yang menjawabku. Tidak ada suara langkah kaki. Tidak ada suara pintu kulkas dibuka. Tidak ada suara apapun. Rasa penasaran bercampur dengan ketakutan yang luar biasa. Siapa yang ada di dapurku? Apakah ada orang asing yang masuk ke rumah? Tapi bagaimana bisa? Semua pintu dan jendela sudah kukunci rapat sebelum tidur tadi. Aku ingat betul. Perlahan, dengan sangat hati-hati, aku menurunkan kakiku dari tempat tidur. Lantai kayu terasa dingin menusuk telapak kakiku. Aku berjalan berjinjit, berusaha tidak menimbulkan suara sedikit pun. Setiap derit kecil dari lantai di bawah kakiku terdengar seperti teriakan di tengah keheningan malam. Koridor menuju dapur terasa gelap dan panjang. Cahaya bulan yang masuk dari jendela hanya menciptakan bayangan-bayangan aneh yang menari-nari di dinding. Jantungku serasa mau copot. Aku terus berjalan, satu langkah demi satu langkah, sambil terus mempertajam pendengaranku. Saat aku hampir sampai di ambang pintu dapur, suara itu terdengar lagi. Bukan lagi bisikan, tapi seperti suara orang menyeret sesuatu. Serit, serit, suara berat yang diseret di lantai. Aku berhenti total. Tubuhku gemetar hebat. Apa yang ada di sana? Aku tidak berani membayangkannya. Aku mengintip dari celah pintu. Dapurku gelap gulita, tapi di bawah cahaya rimeng-rimang dari jendela dapur, aku bisa melihat siluet sosok yang sedang duduk di lantai di depan kulkas yang pintunya sedikit terbuka, memancarkan cahaya redup.
Sosok itu membelakangiku. Rambutnya panjang dan terurai berantakan, menutupi punggungnya. Ia tampak sedang makan sesuatu. Terdengar suara kunyahan yang basah dan berisik, sangat rakus. Aku tidak bisa melihat apa yang dimakannya. Tiba-tiba, sosok itu berhenti mengunyah. Kepalanya bergerak perlahan, seolah menyadari kehadiranku. Lalu, dengan gerakan yang patah-patah dan tidak wajar, kepalanya berputar menghadapku. Wajahnya pucat pasi, matanya hitam dan kosong, tanpa bola mata. Mulutnya sobek lebar dari ujung ke ujung, penuh dengan sesuatu yang berwarna gelap. Dia tersenyum, senyuman yang mengerikan. Senyuman yang tidak akan pernah bisa kulupakan seumur hidupku. Lalu dia membuka mulutnya yang lebar itu, dan suara yang sama yang memanggilku tadi keluar dari sana. Akhirnya kamu datang. Aku sudah menunggumu. Aku tidak bisa bergerak. Kakiku seperti terpaku di lantai. Aku ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar dari tenggorokanku. Sosok itu mulai bangkit perlahan. Tubuhnya kurus kering, seperti hanya tulang berbalut kulit. Dia mulai berjalan ke arahku, menyeret kakinya yang tampak pincang. Aku harus lari. Otakku berteriak menyuruhku lari. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku membalikkan badan dan berlari. Si kengkengnya kembali ke kamar. Aku tidak berani menoleh ke belakang. Aku bisa mendengar suara seretan kakinya yang semakin cepat di belakangku. Bruk. Aku membanting pintu kamarku dan menguncinya. Aku menyandarkan tubuhku di pintu. Napasku terengah-engah. Jantungku berdegup tak karuan. Aku bisa mendengar suara cakaran di pintu kamarku. Keras, panik, dan penuh amarah. Cakaran itu terus berlanjut, diiringi bisikan lirih yang terus memanggil namaku, memintaku untuk membuka pintu. Aku meringkuk di sudut kamar, menutup telinga dengan kedua tanganku, memejamkan mata sekuat tenaga. Aku terus berdoa, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Suara cakaran dan bisikan itu baru berhenti saat azan subuh mulai terdengar. Pagi harinya, saat aku memberanikan diri keluar kamar, semuanya tampak normal. Tidak ada tanda-tanda apapun. Aku bertanya pada ayah, ibu, dan adikku, apakah mereka mendengar sesuatu tadi malam? Mereka semua bilang tidak mendengar apa-apa. Mereka tidur nyenyak sepanjang malam. Aku pergi ke dapur, memeriksa semuanya. Tidak ada yang aneh, tapi saat aku membuka kulkas, aku menemukan sesuatu. Sekotak daging mentah yang seharusnya masih terbungkus rapi, kini terbuka dan isinya berkurang separuh, dengan bekas gigitan yang tidak wajar di sisanya. Sampai hari ini, aku masih tidak tahu siapa atau apa yang memanggilku dari dapur malam itu. Dan setiap kali malam tiba, aku selalu memastikan pintu kamarku terkunci rapat, karena aku takut suatu saat nanti suara itu akan memanggilku lagi. Cerita ini berdasarkan pengalaman nyata yang dibagikan kepada kami. Bagaimana menurut kalian? Pernahkah kalian mengalami kejadian serupa? Bagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita seram lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap
waspada.